Pasukan Hizbullah kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis pada Senin 22 April 2024. Dalam video tersebut tampak pasukannya meluncurkan rudal ke gedung persembunyian Zionis di Metula. Serangan tersebut tampak tepat sasaran. Gedung persembunyian Zionis itu pun tampak langsung meledak dan runtuh dalam sekali bidik. Kepulan asap tebal juga tampak membumbung tinggi seusai serangan tersebut. Namun hingga saat ini Hizbullah ataupun militer Zionis belum mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan tersebut. Seorang tentara Israel masuk ke dalam jebakan pasukan perlawanan. Tubuh tentara tersebut meledak saat menendang bendera Palestina yang berkibar di timur Ramallah. Saat beraksi, tentara tersebut diduga terkena bom ranjau darat yang dipasang oleh perlawanan. Dilansir dari tribunnews.com, video detik-detik tentara Israel meledak saat menendang bendera Palestina itu beredar di media sosial, tepatnya pada Minggu 21 April 2024. Dalam video, tentara tersebut tampak mengenakan kaos hitam dengan celana tentara Israel. Ia berjalan mendekati tiang bendera Palestina yang menancap di sebuah perbukitan di dekat desa Al-Mukhair, timur Ramallah. Dengan percaya diri, tentara tersebut langsung menendang tiang bendera Palestina dengan kaki kanannya. Bersamaan dengan aksi itu, ledakan cukup besar menyebar tubuh tentara tersebut. Tubuh tentara itu pun langsung roboh dan tidak terlihat. Sementara kepulan asap tebal mengepul di area ledakan tersebut. Pasalnya, ledakan itu disebabkan oleh alat peledak yang ditanam di dalam tiang bendera. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan rudal ke posisi Zionis pada Rabu 17 April 2024 pekan lalu. Imbal serangan tersebut, 14 tentara mengalami luka hingga kritis. Bahkan setelah hampir 1 minggu dirawat, kini seorang wakil komandan kompi dari Brigade Etzioni yang turut menjadi korban dilaporkan tewas. Dilansir dari i24 News pada Senin 22 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut laporannya, 2 rudal dan 1 drone Hizbullah menghantam komunitas perbatasan utara Arab Al-Ramsi pada pekan lalu, yang mana lokasi tersebut digunakan oleh pasukan Zionis untuk berkumpul. Oleh karena itu, tembakan rudal Hizbullah itu mengakibatkan setidaknya 14 tentara Israel menjadi korban. Salah satunya Derzimel, seorang tentara cadangan IDF yang berusia 27 tahun. Setelah mendapatkan perawatan intensif, tentara yang juga menjabat sebagai wakil komandan kompi di Brigade Etzioni itu pun dinyatakan tewas. Pasalnya ia tewas karena luka-luka yang dideritanya selama serangan tersebut. Pemimpin Brigade Al-Quds Muhammad Jaber alias Abu Suja diduga membodohi Zionis. Komandan Al-Quds itu sebelumnya telah dikabarkan tewas terbunuh oleh serangan Zionis. Namun baru-baru ini Abu Suja kembali menampakkan diri di Tulkarem dalam kondisi sehat. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 22 April 2024, kemunculan Abu Suja menggegerkan Zionis dan warga Palestina. Sebab pada awal pekan lalu ia dikabarkan terbunuh bersama sejumlah pemimpin pasukan perlawanan lainnya seusai dibombardir Zionis selama 3 hari berturut-turut.
di mana dalam serangan tersebut para pemimpin perlawanan dikepung di kamp pengungsian Nur Shams di Tulkarem. Ia pun dinyatakan tewas pada Jumat 19 April 2024 hingga membuat warga Palestina berduka. Namun Abu Suja mendadak muncul dalam sebuah pesan suara dengan mengabarkan kondisinya. Abu Suja menekankan bahwa dirinya masih hidup dan berhasil melarikan diri dalam pengepungan Israel tersebut. Kemudian dalam prosesi pemakaman di Tulkarem, Abu Suja juga menampakkan diri bersama sejumlah saudaranya. Seiring dengan kemunculan pemimpin Al-Quds tersebut, pengguna media sosial mulai mengolok-olok Zionis. Mereka juga menunjukkan betapa besarnya pukulan terhadap lembaga keamanan dan juga intelijen Israel imbas isu kematian Abu Suja. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali berupaya menyerang Lebanon Selatan pada Minggu 21 April 2024 malam. IDF meluncurkan drone Hermes 450 ke desa Al-Aisiyah di Lebanon Selatan. Namun serangan tersebut dihadang oleh Hizbullah dengan menembak jatuh drone canggih Zionis tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukan Zionis kembali berupaya menyerang desa-desa di Lebanon Selatan pada hari Minggu kemarin. Namun pasukannya berhasil menembak jatuh drone Hermes 450 yang digunakan oleh Zionis. Imbas perlawanan dari Hizbullah, drone canggih IDF hancur berkeping-keping sebelum menghantam desa Al-Aisiyah. Selain menyerang drone Zionis, Hizbullah juga mengaku menyerang sejumlah posisi Zionis di hari yang sama, termasuk meledakkan peralatan pengawasan yang baru dipasang di sekitar Barak Doviv dengan senjata yang sesuai. Hizbullah mengaku rentetan serangan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza, serta sebagai tanggapan terhadap serangan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Pasukan Amerika Serikat mendapatkan tekanan bertubi-tubi karena membantu Israel. Bahkan hingga saat ini pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak dan Suriah telah diserang hingga 140 kali. Terbaru 5 roket Irak juga menghantam pangkalan militer dan ladang minyak pendudukan Amerika Serikat di Suriah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 22 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi melalui sebuah laporan Pentagon beberapa waktu lalu. Menurut laporan tersebut, pasukan pendudukan Amerika Serikat di Suriah dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak diserang sebanyak 140 kali. Wakil juru bicara Pentagon mengatakan, 57 serangan menghantam pasukan Amerika Serikat di Irak dan 83 serangan lainnya menyerang pasukan Amerika Serikat di Suriah. Pasalnya serangan itu diluncurkan Irak sejak tanggal 17 Oktober 2023 lalu sebagai upaya perlawanan regional. Melalui ratusan serangan tersebut, Irak berupaya menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan genosida di Gaza. Diketahui sebelumnya 5 roket Irak kembali diluncurkan ke posisi pasukan Amerika Serikat di Suriah pada Minggu 21 April 2024. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran. Pangkalan militer dan ladang minyak Amerika Serikat dilaporkan meledak imbas serangan tersebut. Israel diduga telah menyiapkan skenario terburuknya karena takut jika perang multifront pecah. Salah satunya Israel diam-diam telah meresmikan fasilitas penyimpanan cadangan bahan bakar. Dengan fasilitas tersebut, Israel bisa menimbun jutaan liter bahan bakar cadangan. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 22 April 2024, hal itu dibeberkan oleh surat kabar berbahasa Ibrani beberapa waktu lalu. Menurut laporan tersebut, Israel secara diam-diam telah meresmikan fasilitas penyimpanan cadangan bahan bakar. Fasilitas penyimpanan itu dilaporkan dapat menyimpan jumlah bahan bakar yang sangat besar sebagai antisipasi situasi krisis jika perang multifront pecah. Pasalnya fasilitas bahan bakar tersebut berada di bawah tanah di Gurun Negev. Situs berita tersebut juga menggambarkan bahwa fasilitas penyimpanan bahan bakar tersebut sebagai fasilitas yang paling unik di seluruh Timur Tengah. Diketahui saat ini Israel tengah menjalani perang Gaza melawan gerakan-gerakan pembebasan Palestina, termasuk Irak, Suriah, serta Houthi Yaman. Belakangan Israel menambah lagi beban pertempurannya dengan menghadapi musuh besarnya di kawasan Iran. Oleh karena itu Israel diduga ketakutan jika perang multifront pecah, sehingga Israel menyikapinya dengan menyiapkan skenario terburuknya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.